ada yang menggetarkan hati nggak sih, dan apa yang Rachel rasakan setelah film ini selesai? Tapi sampai di titik akhirnya aku pun tuh jadi perjalanan tuh justru setelah syuting film ini gitu ya, terus jadi kayak merasakan sendiri kayak Kehilangan? bukan kehilangan sih, justru melepas. Hari ini senang banget karena di sebelah kanan saya ada Rachel Amanda. Assalamualaikum. Ingat ya Rachel? Rachel. Ini juga pakai manggil Rahel Amanda. Iya. Rachel Amanda. Dan di sini ada Amanda Rose. Yeay. Jadi kita lagi ada di Grand Indonesia karena pada hari ini kita akan gala premier insya Allah, dan mereka akan berubah kostum nanti ya beberapa jam lagi insya Allah. Jadi setelah ini kita mau press con. Dan setelah itu kita akan nonton, bukan kita, saya udah nonton berkali-kali dan mereka belum nonton guys. Coba tanya dulu sama pemain-pemain Merindu Cahaya The Amstel, kenapa Rachel belum nonton film Merindu Cahaya The Amstel? Apa alasannya? Kesibuk itukah sampai nggak bisa nonton? Kan awal-awal promo aku lagi produksi yang lain, Boki. Terus pas kemarin akhirnya ikutan promo kita keliling kota. Nggak nonton? Enggak, karena setiap visit abis itu pindah kota lagi langsung. Atau sengaja emang nunggu supaya barengan sama pemain yang lain? Ada faktor itunya juga sih sebenarnya, kayak gong deh ya di premier gitu. Oke, itu kalau Rachel. Kalau Manda gimana? Kenapa Manda belum nonton film Merindu Cahaya The Amstel? Kalau gitu udah nonton berkali-kali karena nemenin tamu lagi, nemenin tamu iya, kan iya. gak enak lah ya. Tamunya di sebelah kan kita pergi, aduh gak enak banget udah nemenin gitu. Kalau aku tuh sebenarnya udah planning mau nonton full sama Brian, waktu itu udah janjian lagi promo film pengen nonton full. Terus aku telat datangnya, jadi aku baru nontonnya pas di pertengahan ke akhir. Iya, tapi belum di bagian awalnya belum. Tapi udah nonton setengah lah ya? Setengah udah. Rachel udah nonton setengah? Aku ujungnya, selalu adegannya dia sama Brian. Oke, jadi sebelum kita gala premier kan udah banyak banget yang nonton film ini. Dan mereka juga udah bilang, wah aku suka adegan yang ini, aku suka adegan yang ini. Kemarin juga Mbok itu udah ngobrol sama Brian, sebetulnya Brian juga udah cerita ada perubahan dalam diri aku setelah aku memerankan film ini gitu. Tadinya dia nggak mau cerita, nggak mau, itu terlalu private, cuman akhirnya Bobby Spesial bilang, ya buat Bobby. iya makanya alhamdulillah. Jadi akhirnya dia cerita banyak lah. Nanti teman-teman kayaknya video ini tayang, teman-teman udah nonton videonya Brian deh. Nah kalau Brian sendiri ada perubahan dari Rachel dulu deh. Rachel ketika main film ini ada yang menggetarkan hati nggak sih, dan apa yang Rachel rasakan setelah film ini selesai? Yang paling berkesan deh. Oke, sebenarnya, nah aku jadi kan sebelumnya kan kita dari kemarin tuh juga ditanya-tanya tentang merasakan experience apa yang berbeda. Muslimah solehah loh. Amin ya, amin ya rabbal alamin, amin. Kalau aku dari experience syuting kemarin, sebenarnya setelah aku pikir-pikir, aku juga merasakan justru belajar dari Kamala. Aku tuh agak-agak gimana ya cara menjelaskannya, karena takut spoiler juga sebenarnya secara film gitu. Tapi intinya aku tuh belajar lagi, diingatkan lagi tentang mengikhlaskan sih. Jadi kayak mengikhlaskan. Ada sesuatu yang hilang. Enggak, maksudnya pernah ada kejadian sesuatu yang pergi meninggalkan? Iya gitu. Jadi sebenarnya ketika syuting itu prosesnya adalah aku tuh lagi mencoba mempertahankan sesuatu yang aku tuh pengen banget ini works. Seseorang. Aduh takut banget bocor. Ya, ini seseorang dalam keluarga atau yang lain? Seseorang sih kasih hati ya? Terus? Pernah. Terus ya udah, jadi pada saat itu tuh prosesnya aku juga kayak mencoba, pengen ini tuh works gitu, berhasil dan sebagainya. Tapi sampai di titik akhirnya aku pun tuh jadi perjalanan tuh justru setelah syuting film ini gitu ya, terus jadi kayak merasakan sendiri kayak kehilangan? Bukan kehilangan sih, justru melepas. Jadi kayak iya ya, emang ternyata kalau yang aku sadari adalah
mau kita, ya misalnya aku berusaha dengan ada usaha, ada ikhtiar, ada doanya, berdoa sama Allah dan sebagainya. Tapi emang kalau Allah belum menghendaki ya nggak bisa gitu. Jadi aku sih merasa di titik itu aku belajar. Akhirnya ketika merasakan banget tuh yang kayak, padahal kan aku percaya bahwa oke, maksudnya kan kalau kita berdoa sama Allah mau sedetail apapun juga akan didengar, akan diterima gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita juga jadi sebagai muslim, aku tuh suka malu juga gitu. Aduh, terlalu banyak gak ya? Tapi tahu sih akan didengar. Cuman coba deh ubah doa gitu. Jadi akhirnya kayak, ya Allah, aku udah nggak tahu apa yang paling baik buat aku serahin aja deh gitu. Jadi secara spiritual film itu berefek juga kepada Rachel. Dari situ aku kayak, ya Allah, aku udah nggak tahu, maksudnya aku pengen pasrah aja. Engkau yang paling tahu yang paling baik buatku. Itu aku terinspirasi dari Merindu Cahaya Amstel. Aku sih merasanya gitu ya, setelah aku kayak, ini kan terjadi sama Kamala sebenarnya. Emang dulu nggak begitu? Tapi spoiler film dong. Oke, karena banyak orang udah ngasih cuplikan. Oh iya bener. Aku suka adegan Kamala yang ini, aku suka adegan Kamala yang ini gitu. Dari situ gitu, terus malah kalau aku sejauh ini ya gitu, maksudnya malah jadi merasakan ya udah kayak ketika mengikhlaskan, kadang emang justru datang yang baik dan yang nggak terduga-duga gitu. Jadi kayak Banyak kan dia mengikhlaskan, kebetulan mengikhlaskan siapa ya mantan aja gitu ya. Oke gitu. Ada pengalaman mengikhlaskan seseorang dan akhirnya kita paksa sepaksa apapun, kalau memang kata Allah nggak bisa ya nggak bisa. Jadi terserah Allah aja. Iya. Seperti itu. By the way, manggilnya sebenarnya Manda, cuman karena ada 2 Manda, jadi kita panggil satunya Rachel, satunya Manda. silakan. Karena agak susah kalau bilang Rose, itu agak susah. Manda, setelah main film Merindu Cahaya Amstel, apa sih yang paling Manda rasa? Tapi Boki pengen spesifik, karena tadi Rachel udah bicarain soal spiritual, Boki pengen spesifik juga ngomongin soal spiritual. Dalam hal apa? Sebenarnya kalau aku sih ya, di saat aku memerankan karakter Khadijah, kan banyak sekali ya masa lalu Khadijah yang cukup kelam, terus banyak penyesalan yang dirasain oleh Khadijah gitu kan, yang akhirnya memotivasi dia untuk benar-benar hijrah gitu kan. Dan yang aku rasain itu, aku sih banyak recall gitu. Jadi sepanjang memerankan karakter si Khadijah, supaya maksimal juga, aku banyak nge-recall lagi masa lalu aku apa aja sih yang aku sesali gitu, dan banyak gitu. Jadi ketika main film ini tuh jadi secara nggak langsung kayak peringatan buat aku gitu. Kayak ya aku mesti mengingat kembali penyesalan itu supaya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan fun fact, sebenarnya aku tuh benar-benar baru mulai spiritual journey aku tuh semenjak syuting ini, tapi bukan specifically karena filmnya banget, tapi lebih kayak remember kita beli buku bareng waktu itu lagi jalan-jalan. Terus semenjak aku beli satu buku itu, dan Apa bukunya? Ikigai. Oh iya, Ikigai. Oh iya yang Jepang. dari Jepang. Boki lihat Lagi Manda baca, dan semenjak itu tuh Itu tentang kayak apa sih bukunya? pokoknya tentang mindful living aja sih gitu, cara hidup lebih mindful lagi gitu. Dan dari situ aku merasa kayak lebih tertarik lagi dengan spiritual journey aku gitu. Jadi secara nggak langsung tuh aku kayak udah kayak dikasih peringatan untuk merecall kembali penyesalan aku. Ditambah lagi kayak dengan nggak tahu sengaja apa nggak sengaja, kan nggak ada yang nggak sengaja ya di sini. Jadi kayak kebetulan banget gitu, semua tuh kayak berjalan kebetulan banget gitu. Tapi setelah film ini yang pasti spiritual journey aku udah semakin dalam lagi sih, semakin tertarik lagi gitu. Ini kalau bahasa sederhananya kita nih teman-teman sekalian, jadi Manda itu kita semua nggak ada manusia yang nggak punya dosa, nggak mungkin semua orang itu nggak ada yang bersih tanpa dosa. Semuanya kata Nabi Muhammad SAW, semua orang berdosa dan yang paling baik adalah mereka yang bertaubat. Jadi salah satu cara kita bertaubat adalah kita ingat kembali dosa-dosa kita, atau tadi bahasanya Manda tuh recall lagi tuh yang kemarin tuh ngapain aja. Namanya muhasabah ya teman-teman sekalian ya. Ketika muhasabah akhirnya menyadari, menyesali, dan spiritual journey dalam arti jadi hijrahnya jadi lebih baik lagi seperti itu insyaallah. Nah, menurut Rachel dan Manda, kalau tadi tentang spiritual, sekarang Boki mau ngomongin soal hal yang paling kocak yang nggak bisa dilupain selama syuting. Kalian 1 bulan kan? Iya. Kan? Boki sih 2 minggu, cuman 4 harinya syuting, sisanya dari kalian. Semangat ya, semangat. Study tour ke Leiden gitu-gitu ya. Bener. Coba apa kejadian yang paling kocak atau yang paling lucu yang memorable lah? Kalau kocak in general tuh mungkin
yang kayak kita sering banget ceritain Itu kayak suka tentang banget yoga kan? apa? Yoga. Oh iya, Sempat kita yoga kita tuh sempat bareng. yoga bareng. Yoga di Belanda bayangin. Sempet kabur berdua. Aku tuh sering tahu jalan sama dia kayak berapa kali kita ke Berapa kali museum ke karena museum. kebetulan kayak mirip gitu kayak kalau yang libur yang lain pada mau shopping terus kita kayak museum Sukanya, ya. sukanya kalau semua suka baca, suka belajar, suka sesuatu yang baru. Suka menyendiri ya semuanya. Tapi kayaknya semuanya suka menyendiri loh. Ini fun fact di di ini ya di Indonesia Damsel. Ini Brian juga suka menyendiri. Iya, iya. Dia suka menyendiri gitu. Mungkin kayak butuh setiap Me orang time, butuh me me time, time iya. aja gitu. Terus kan kebetulan me time-nya lagi di lingkungan dan kondisi yang beda. Jadi kayak punya kesempatan kabur nih mumpung lagi di negara orang, hawanya beda jadi ya udah jadi pengen jalan-jalan Iya. terus gitu. Kocaknya apa ya? Mungkin tentang angin, tentang cuaca tuh kita semua Iya. ngerasain ya. Dan yang Kayak- kocak tuh berapa ya suhunya ya? Angin dong, angin. Pokoknya aku inget banget yang kita jalan-jalan ke museum itu karena tuh aku sempet kayak nge-story gitu terus ada suhunya gitu. Berapa? Terus sampai 3 gitu kayak Sampai waktu 3 itu. ya? Ha-ha. Suhunya nggak minus sih, tapi anginnya yang kenceng. Betul. Jadi walaupun nggak minus cuman aduh sakit banget kayak di Zansuskan tuh pasti Oh, iya. sakit banget tangan tuh sampai Kelihatan kok di filmnya pada merah-merah hidung, telinga, itu kelihatan kok. Aku inget banget waktu itu cuacanya lagi parah banget, lagi badai ya hari pertama itu dan hujan, terus kita pakai payung dan payungnya tuh terbang. Jadi Itu pas syuting. pas apa lagi pas? enggak sih di luar syuting gitu dan Oh, payungnya akhirnya terbang. sampai aku sama mama beli payung anti angin dan memang ternyata di sana Jangan-jangan pas kita ketemu itu. ya kayaknya ya. Jadi emang harus harus punya payung anti angin harus itu ya? punya payung anti angin karena anginnya Ada nggak jual kenceng payung, banget. payung anti angin? Ada, bentuknya beda. Bentuknya kayak iya. Iya. Waktu kemarin kan baru balik dari Amerika ngelihat orang pakai payung begini kayak kurungan ayam. Beda, iya. Oh itu payung anti angin. Anti angin. Aku inget banget waktu kita syuting di masjid Turki ya kayaknya waktu itu ya. Kan ada 2 Oh masjid iya, ya. iya. Ada Tapi bukan masjid yang Yang dulunya ini kan gereja. kayaknya yang dulunya gereja ya gitu. Nah di situ tuh masjidnya waktu Brian. pertama kali. Nah, aku tuh kita kan pas itu kan juga base campnya kan di tempat musola perempuan juga kan di belakang gitu. Terus aku inget banget ada pengalaman yang buat aku kayak menghangatkan hati karena kayaknya lagi zuhur di sana gitu. Terus entah kenapa apa aku telat, tapi intinya aku tuh sholatnya tinggal sama satu nenek-nenek kayaknya orang Turki gitu yang duduk di depan gitu. Terus kayak pada saat itu aku tuh aku agak bingung apa karena sholatnya tuh beda atau kayak hitungannya tuh beda, doanya beda atau gimana. Tapi intinya aku tuh ingat banget ada momen dimana nenek-nenek itu tuh manggil aku gitu, suruh ke depan duduk sebelah dia. Jadi dia yang nuntun kayak dia kayak ngasih jadi terus dia juga yang ngasih kode kalau ini tuh lagi doa sekarang gitu. Oh iya gitu. Jadi kayak experience kayak ya ampun rasanya tuh kayak nenek sendiri gitu yang ngajakin sholat bareng tapi padahal bahasanya aja kita nggak Beda, saling ngobrol kayak nggak ngerti bahasa satu sama lain karena neneknya juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu kayaknya tapi kayak ih seneng banget diajakin sholat bareng sama nenek-nenek yang kayak nggak tahu gitu. Iya. Banyak loh orang Turki tuh penyayang kayak gitu tuh. Oke, ada kata-kata pesan sebelum kita close vlog ini dari Rachel. Pesan kenapa orang-orang harus menonton film Rindu Cahaya Amstel. Karena syuting di Amsterdam. Ya. Itu benar. Tapi benar. Kalau pengen lihat Amsterdam tuh kayak gimana, lihatlah film Rindu Cahaya Bener, Amstel. karena dari kemarin kita tuh sering banget kan ngejelasin kenapa gitu. Maksudnya memang karena bentuk kayaknya ini drama religi remaja pertama, mungkin mostly kan kebanyakan udah dewasa tema ceritanya. Tapi selain itu apa ya? Emang itu sih kayaknya ya mungkin karena kondisi geografi yang beda juga ya mungkin teman-teman juga akan punya experience sinematografi yang beda gitu. Cantik banget gitu ya, sepanjang film tuh kita dimanjain sama gambar-gambar yang cantik gitu, bagus. Dari Manda nggak boleh sama. Untung gue ngomong duluan. Nggak harus sama karena ada kita. Karena ada kita yang main dan karena memang film ini sangat menginspirasi sih. Kalau misalnya film ini bisa menginspirasi para pemainnya, apalagi para penonton nggak sih gitu. Jadi kalian wajib banget nonton sih. Mudah-mudahan teman-teman punya pengalaman, punya apa ya? Kayaknya banyak deh orang-orang Iya. mana sama kayak gini. Karena orang bilang gini, filmnya tuh padat banget dan aku tuh kayak beberapa orang bilang, banyak orang bilang aku tuh sama pengalamanku kayak Sama yang ini, sama iya. sini ini sama sini ini. Karena ketiga dari karakternya ini tuh punya perjalanannya masing-masing ya, Iya, caranya iya, mereka iya. masing-masing. Jadi
orang bisa relate gitu. Kayak gue kayak Kayak siapa? Kamala, kayak Khadijah gitu. Oke, gitu deh dari kita teman-teman sekalian. Makasih buat Rachel, makasih buat Mangga. Mereka sangat sibuk sekali dengan Mbak syuting sana. Syuting sana sininya kita udah mau press con sebentar lagi. Teman-teman nonton aja filmnya. Mudah-mudahan filmnya mendatangkan sebuah kebaikan untuk teman-teman. Amin. Karena kebaikan itu dirasakan oleh pemain-pemainnya juga. Amin, amin. Makasih. Komen di bawah kira-kira mau vlog tentang apa lagi. Insya Allah kita akan buat lagi untuk teman-teman semua. Thank you. Dah.